Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevbrian Ramadhani dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. NPM saya 15124020. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS yang telah diberikan oleh Bapak Adam Krizal, yang dimana dari beberapa soal yaitu tugas video praktik ya. Jadi ada beberapa soal yang diberikan. Yang pertama itu fungsi dan prosedur. Selanjutnya itu fungsi tanpa parameter dan tanpa return. Selanjutnya fungsi dengan parameter. Seterusnya itu fungsi dengan return value. Selanjutnya fungsi dengan beberapa parameter. Dilanjutkan dengan array dan string. Selanjutnya itu class, object, encapsulation, inheritance, dan polymorphism, dan stack, queue, dan linked list. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, lanjut saja. Di sini saya akan di pertama itu saya akan membahas ini. Saya akan membahas dari fungsi, yang dimana fungsi adalah bagian kecil dari program yang punya tujuan tertentu dan biasanya mengembalikan hasil atau nilai. Bayangkan seperti kalkulator mini dia. Seperti kalkulator mini dalam program, kita masukkan angka, fungsi akan menghitung dan memberikan hasilnya. Yaitu bisa dengan cirinya dia bisa dipakai berkali-kali, mengembalikan nilai pakai atau return. Selanjutnya itu prosedur, yang dimana prosedur itu adalah juga bagian kecil dari program, mirip seperti fungsi, tapi dia tidak mengembalikan nilai. Biasanya hanya melakukan tugas tertentu, seperti mencetak sesuatu ke layar dan mengubah atau mengubah data gitu. Dengan cirinya itu tidak ada nilai yang dikembalikan, dia hanya menjalankan perintah. Itu biasanya pakai print, ubah data, dan lain-lain gitu. Jadi untuk fungsi dan prosedur itu untuk fungsi itu seperti mesin hitung, ada input dan ada nilai hasil output. Sedangkan prosedur itu seperti alarm, dia cuma bunyi tapi nggak kasih nilai balik gitu. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas soal selanjutnya itu fungsi tanpa parameter dan tanpa return. Sudah saya paparkan di sini kodenya. Baik, untuk di sini itu kegunaan function itu untuk sapa pengunjung ya. Ini untuk mendefinisikan sebuah fungsi bernama sapa pengunjung. Fungsi ini tidak memiliki parameter di dalam kurung gitu ya. Ini. Selanjutnya itu echo. Echo, selamat datang, Anda sedang berada di website kami gitu. Setelah itu di baris ini ia berisi atau tugas dari fungsi itu untuk mencetak pesan ke layar. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun, hanya menjalankan perintah echo. Selanjutnya itu sapa pengunjung. Di bagian sapa pengunjung ini adalah cara memanggil fungsi tersebut agar perintah di dalamnya dijalankan gitu. Jadi untuk codingan yang pertama ini itu dia menjelaskan fungsi tanpa parameter dan tanpa return. Berarti di sini itu untuk tanpa parameter, fungsi itu tidak menerima input dari luar. Tanpa return juga, fungsi tidak memberikan hasil balik. Fungsi seperti ini, contohnya ini, itu digunakan untuk tugas sederhana seperti menampilkan pesan, memberikan notifikasi, atau mencetak ke teks layar. Selanjutnya kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Itu fungsi dengan parameter ini. Parameter.
Nah, masih bersama di sini masih pakai function, cuman function di sini itu berbeda. Di sini dia menggunakan sapa nama, ya kan, nama. Jadi dia mendefinisikan sebuah fungsi bernama sapa nama yang memiliki satu parameter yaitu nama di sini. Dan artinya saat fungsi ini dipanggil kita wajib memberikan nilai untuk variabel nama di sini. Selanjutnya itu echo halo variabel nama, selamat datang di website kami. Baris ini adalah dari fungsi akan mencetak pesan sapaan dengan menyisipkan nilai dari parameter nama. Selanjutnya itu memanggil fungsi dengan memberi nilai parameter sapa nama ya. Sapa nama di sini Budi. Ini adalah contoh pemanggilan fungsi dengan memberikan nilai parameter yaitu Budi, maka outputnya adalah catatan tambahan gitu. Maka outputnya itu adalah Budi gitu ya. Halo Budi, selamat datang. Intinya contohnya seperti itu. Untuk parameter seperti ini, untuk parameter seperti nama, itu digunakan untuk membuat fungsi lebih fleksibel dan bisa digunakan ulang untuk nilai yang berbeda-beda. Seperti ini. Jadi dengan fungsi dengan parameter itu memungkinkan kita untuk mengirim data ke dalam fungsi sehingga fungsi bisa mengolah data yang berbeda-beda setiap kali dipanggil. Baik, selanjutnya itu di soal nomor 3 itu ada fungsi dengan return value. Di sini yang pertama masih terdiri dengan function. Itu cuman di sini functionnya itu untuk menghitung luas persegi. Ini adalah definisi fungsi dengan satu parameter ya, satu parameter sisi. Selanjutnya itu ada variabel luas sama dengan sisi, baru tambah sisi. Perhitungan dilakukan di dalam fungsi menghitung luas persegi gitu. Selanjutnya itu ada return variabel luas. Dia berfungsi untuk mengembalikan data perhitungan ke pemanggil. Ini yang disebut dengan return value. Selanjutnya memanggil fungsi dan menyimpan hasilnya dalam variabel seperti ini. Variabel hasil menghitung luas persegi sisi sama dengan 5. Di sini itu fungsi itu dipanggil dan hasil dari return itu disimpan dalam variabel hasil. Selanjutnya itu echo luas persegi dengan sisi 5 adalah variabel hasil gitu ya, menampilkan hasil dari fungsi ke layar. Dan juga untuk fungsi ini itu dia bisa digunakan berulang-ulang di berbagai tempat, bisa disimpan dalam variabel untuk digunakan lebih lanjut, lebih fleksibel dan modular lah intinya. Jadi fungsi dengan return itu adalah fungsi yang mengembalikan hasil perhitungan atau data ke tempat fungsi itu dipanggil. Hal ini itu cocok digunakan saat kamu ingin mengelola hasil lebih lanjut, bukan sekedar mencetaknya. Baik, di sini selanjutnya kita akan membahas soal berikutnya. Di sini soal berikutnya itu penggunaan bukan. Function fungsi dengan beberapa parameter. Di sini dia itu untuk menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang yang dimana di sini
fungsi dengan dua parameter, yaitu variabel panjang dengan variabel lebar. Saat dipanggil, kedua nilai ini harus diberikan. Sini, untuk variabel luas sama dengan panjang kali lebar, itu perhitungan luas persegi panjang dilakukan di dalam fungsi. Selanjutnya, return value itu fungsi mengembalikan hasil perhitungan ke pemanggil. Di sini itu memanggil fungsi dan menyimpan hasil di sini. Variabel hasil sama dengan hitung luas persegi panjang, panjang 10, lebar 5. Hasilnya akan disimpan di dalam variabel hasil. Selanjutnya itu dia menampilkan hasil di sini echo. Digunakan untuk menampilkan hasil ke layar ya, luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah itu. Jadi untuk di sini, untuk fungsi ini, fungsi dengan beberapa parameter yang yang saya bahas ini, itu sangat berguna saat kita ingin mengirim lebih dari satu ke dalam fungsi. Dengan begitu, fungsi bisa melakukan perhitungan atau tugas yang lebih kompleks, dan hasilnya itu bisa dikembalikan menggunakan return gitu. Soal selanjutnya di sini, ini kita membahas array ya. Array. Untuk array di sini, array itu adalah kumpulan data yang disimpan atau satu variabel, dan setiap data di dalamnya itu memiliki indeks atau nomor urut. Dengan array, kita bisa menyimpan banyak nilai sekaligus dalam satu variabel. Contohnya itu dari membuat banyaknya variabel untuk menyimpan nama hari gitu ya. Ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Itu kita cukup buat satu array aja dalam variabel hari. Di sini itu untuk array itu membuat array yang berisi string nama hari ya, ini dari Senin sampai Jumat. Selanjutnya itu hari hari 0, itu hari ke-1 adalah hari 0, yang artinya mengambil elemen pertama dalam array. Selanjutnya itu variabel hari 2, yaitu mengambil elemen ketiga, yaitu hari Rabu di sini. Selanjutnya echo, itu untuk menampilkan data tersebut ke layar gitu ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas string. Dan apa itu string? String adalah deretan karakter yang digunakan untuk menyimpan teks seperti kata, kalimat, nama, alamat, dan lain-lain. Kita bisa melakukan berbagai manipulasi string, seperti menggabungkan, menghitung panjang, mengganti teks, dan sebagainya. Ini contoh kodenya. Seperti di sini itu nama depan. Seperti nama depan di sini kita menambahkan variabel nama depan dan nama belakang itu menyimpan string seperti ini. Pada titik itu digunakan untuk menggabungkan string di PHP. Tanda petik 2 ini adalah spasi agar nama tidak menempel. Hasil nama lengkap ini Andi Saputra. Kegunaannya, dari sini dapat kita menyimpulkan bahwa array adalah kumpulan data dalam satu variabel. Seperti nama hari tadi, array di dalamnya itu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai seterusnya. Sedangkan string itu teks atau kumpulan karakter. Seperti nama ini tadi, nama lengkap kita. Seperti hello world, halo dunia, gitu. Baik, selanjutnya di sini kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Di sini itu ada kelas ya. Kelas di sini. Untuk kelas adalah template atau cetakan untuk membuat objek di dalamnya terdapat atribut variabel dan metode fungsi yang menggambarkan perilaku dari objek gitu. Untuk penjelasannya di sini, untuk kelas mobil di sini itu adalah kerangka mobil seperti blueprint. Di dalamnya ada properti, semerek, sewarna, dan metode jalan.
Ini variabel merek, variabel warna, dan metode jalannya. Selanjutnya itu ada public. Itu menandakan bahwa variabel atau fungsi bisa diakses dari luar kelas. Selanjutnya itu variabel mobil. Ini neo mobil. Itu membuat objek nyata dari kelas mobil. Selanjutnya itu ada variabel mobil merek. Toyota ya, di sini Toyota itu mengisi nilai merek mobil. Sedangkan variabel mobil selanjutnya ini adalah warna. Warna yaitu warna merah untuk menampilkan warnanya. Selanjutnya variabel mobil jalan ini itu memanggil fungsi jalan dari objek tersebut gitu. Jadi untuk di sini itu kegunaan class itu untuk membuat struktur objek yang konsisten dan terorganisir. Dia digunakan sebagai kerangka dasar objek yang seperti mobil, hewan, produk, dan lain-lain. Ini. Selanjutnya di sini kita masih membahas, masih di dalamnya itu seperti objek. Objek itu adalah hasil nyata dari kelas. Dengan objek kita bisa mengakses dan menggunakan data dan fungsi yang ada dalam kelas. Nah, kegunaan objek itu untuk menggunakan isi kelas untuk membuat data nyata yang bisa diproses, memungkinkan berbagai objek dari satu kelas gitu. Di sini objek kelas dan objek itu sama di dalam ini kelas. Selanjutnya kita akan membahas encapsulation ya. Encapsulation ini. Nah, apa itu encapsulation? Encapsulation itu adalah pembungkusan, yang dimana konsep menyembunyikan data dalam kelas dan hanya bisa diakses melalui metode tertentu. Ini dilakukan dengan modifier akses seperti privat, protected, dan public gitu ya. Untuk penjelasan dari codingannya itu di sini itu ada private password. Private variable password ya, yang dimana variable ini itu tidak bisa diakses langsung dari luar kelas ya. Dan selanjutnya itu fungsi set password ini itu digunakan untuk mengisi nilai ke dalam password ini. Selanjutnya itu fungsi get password ini itu digunakan untuk mengambil nilai dari variabel password. Inilah yang disebut dengan encapsulation karena data dibungkus dan diamankan agar tidak sembarang orang bisa mengubahnya langsung gitu ya. Dan kegunaan dari data tersebut itu untuk melindungi data agar tidak bisa diubah langsung dari luar kelas dan menjaga keamanan dan kontrol atas data gitu ya. Selanjutnya di sini kita membahas interheritance. Untuk interheritance itu merupakan pewarisan. Adalah suatu konsep di mana satu kelas itu mewarisi sifat dan metode dari kelas lain. Kelas turunan bisa menggunakan dan menambah fitur dari kelas induk gitu ya. Contohnya di sini itu kelas hewan. Kelas induk parent yang punya metode bersuara hewan ya. Ini void. Selanjutnya itu kelas kucing extend hewan. Ini yang mana kelas kucing itu mewarisi kelas hewan. Selanjutnya itu adalah kucing menimpa metode bersuara agar suaranya sesuai dengan karakter. Ini kucing dengan suaranya yang meong. Selanjutnya itu adalah variabel kucing bersuara
itu akan mencetak kucing ini meong, karena fungsi sudah diubah ke kelas anak gitu ya, di kelas anak gitu. Dari kegunaan inheritance ini itu untuk menghindari penulisan ulang kode dan membuat struktur program yang lebih efisien dan mudah dikembangkan. Di sini kita lanjut saja ke yang terakhir di sini ya, polymorphisms, yang dimana ini contoh kodenya, yang dimana polymorphisms ini adalah kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk, terutama ketika metode atau override adalah kelas turunan gitu ya. Dari kelas turunan tadi berarti inheritance. Yang dimana penjelasannya di sini untuk kelas hewan itu kelas induk yang memiliki metode suara. Ya, masih telah dibahas tadi ya. Selanjutnya itu anjing dan ayam adalah kelas turunan yang mengubah isi metode suara. Ini kelas anjing dan ayam. Ini untuk mengubah metode suaranya ya, untuk suara anjing seperti apa, suara ayam seperti apa. Selanjutnya itu polymorphism itu merupakan meskipun fungsi suara itu kosong, namun namanya sama, tapi hasilnya berbeda bergantung dari objek. Variabel hewan 1 suara itu memanggil suara anjing, sedangkan variabel hewan 2 itu suara memanggil suara ayam. Kegunaan dari polymorphisms ini itu untuk memberikan fleksibilitas dan menggunakan metode yang sama di kelas berbeda, namun memudahkan pemrograman berbasis interface dan abstraksi. Setelah dari awal tadi ada kelas, objek, encapsulation, inheritance, dan polymorphism ini. Untuk kelas itu untuk cetakan, untuk membuat objek yang memiliki kegunaan untuk menyusun kerangka dasar, data, dan fungsi. Sedangkan objek itu objek nyata hasil dari kelas, menggunakan kegunaannya itu menggunakan isi kelas. Sedangkan encapsulation itu menyembunyikan data dengan private atau protection public gitu ya, menjaga keamanan data. Selanjutnya inheritance itu pewarisan sifat dari kelas induk ke kelas anak. Kode ini lebih hemat dan mudah dikembangkan. Selanjutnya itu polymorphism, itu satu metode yang hasilnya bisa berbeda tergantung objek, yang dimana kegunaannya itu lebih fleksibel, memungkinkan metode yang sama dipakai di berbagai kelas gitu ya. Selanjutnya di sini kita masuk ke stack. Yang dimana stack itu adalah struktur data atau LIFO, last in first out. Artinya, data yang masuk terakhir itu akan keluar lebih dahulu. Ibaratkan seperti tumpukan piring-piring terakhir yang ditaruh di atas akan diambil lebih dahulu gitu ya. Selanjutnya itu penjelasan kodenya di sini itu ada push. Ini kegunaan push. Itu untuk menambahkan data ke stack. Selanjutnya itu ada pop. Ini itu untuk menghapus data paling akhir, paling atas gitu ya. Selanjutnya itu ada print. Print itu untuk menampilkan, digunakan untuk mencetak isi array stack. Selanjutnya itu ada setelah pop. Setelah pop itu buku 3 akan diambil karena dia yang terakhir masuk gitu ya. Ini buku 3 itu akan diambil karena dia yang terakhir masuk, karena dia yang paling akhir ya. Itu sudah. Selanjutnya itu kita langsung saja membahas ke QW atau antrian. QW adalah struktur data masih bersama dengan FIFO, first in first out, yang dimana artinya cuman ini memiliki perbedaan ya. Yang masuk pertama akan keluar pertama. Kalau yang tadi itu yang masuk terakhir itu akan keluar lebih dahulu.
keluar pertama gitu ya. Seperti antrian di kasir yang datang dahulu itu akan dilayani dahulu gitu ya. Untuk kelas QW itu ada enquete, enquete yang dimana itu untuk menambahkan data ke belakang antrian. Ini. Selanjutnya ada DQW, itu untuk menghapus data dari depan antrian ya. Selanjutnya setelah DQW itu adalah orang satu, karena dia yang paling dulu masuk gitu. Jadi perbedaannya QW dengan stack. Stack itu orang yang masuk terakhir itu akan keluar dahulu, sedangkan QW itu orang yang masuk pertama itu akan keluar dahulu gitu ya. Baik, di sini itu kita akan melanjutkan di bagian linked list, yang dimana linked list itu adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan node yang saling terhubung. Setiap node berisi data dan pointer ke node berikutnya. Berbeda dengan array biasa, ukuran linked list ini bisa bertambah secara dinamis. Dia berbeda dengan stack dan QEW, yang dimana strukturnya itu stack dan QEW itu menggunakan LIFO. Stack itu menggunakan LIFO, QEW itu menggunakan FIFO, dan linked list itu menggunakan tipe dinamis ya. Selanjutnya di bagian codingan ini penjelasannya, yang dimana itu class node itu mewakili satu simpul node yang menyimpan data next penunjuk ke node berikutnya. Selanjutnya itu ke tambahan depan, yang dimana menambah node baru di depan list. Seterusnya itu tampilkan list, yang dimana menelusuri semua node dari depan hit sampai akhir, dan hasil data akan ditampilkan dari yang terakhir itu ditambahkan ke yang paling pertama. Berbeda dengan QW yang data pertama itu ditampilkan paling pertama, sedangkan ini data yang paling terakhir itu ditampilkan ke yang pertama. Dari ketiga poin tersebut, dari stack, QW, dan linked list, dia itu memiliki tipe yang berbeda, yang dimana stack itu memiliki tipe LIFO, yaitu last in first out, yang dimana masuk terakhir akan keluar lebih dahulu. Dan QW itu menggunakan tipe FIFO, first in first out, yang masuk pertama itu akan keluar terlebih dahulu. Sedangkan linked list itu dinamis, adalah bertipe dinamis, yang dimana kumpulan node saling berhubungan gitu ya, terhubung gitu. Dan mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan-penjelasan beberapa soal yang telah diberikan oleh Bapak tadi. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.